Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Azahra. Saya merupakan mahasiswi bimbingan konseling Islam kelas B di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada zaman yang serba canggih ini, kita dapat mengetahui dan mengakses segala informasi yang sebelumnya belum kita ketahui dengan sangat mudah dimanapun dan kapanpun, termasuk informasi mengenai kesehatan. Kemudahan tersebut seringkali membuat kita sering mengakses atau mencari tahu tentang gejala-gejala suatu penyakit atau gangguan mental. Kemudian, informasi-informasi yang kita dapatkan seringkali menjadikan kita berprasangka buruk apabila apa yang kita temukan di suatu sumber sama seperti apa yang dirasakan saat ini. Jika kita merasakannya juga, hati-hati karena fenomena tersebut merupakan salah satu contoh self-diagnose. Self-diagnose merupakan upaya mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi yang didapatkan secara mandiri. Misalkan, informasi itu berasal dari teman, orang tua, bacaan di sebuah buku, internet, atau dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, contoh self-diagnosis ialah ketika kita ingin mencari tahu tentang suatu penyakit atau gangguan mental. Lalu, ketika kita telah mengetahui hasilnya, dan hasil tersebut sama seperti apa yang kita rasakan saat ini, itu merupakan contoh dari self-diagnose. Misalnya, seseorang baru saja menonton sebuah film tentang bipolar disorder. Lalu, seseorang tersebut merasakan, kok yang ada di film sama kayak yang aku rasain ya. Lalu seseorang tersebut mencari tahu tentang bipolar disorder lebih lanjut di internet atau sumber lain. Dan hasil yang didapatkan bahwa ada kemiripan di antara dirinya dengan gejala-gejala orang yang mengalami bipolar disorder tersebut, sehingga ia mendiagnosis dirinya bahwa dirinya terkena bipolar disorder. Ya, karena pada hakikatnya mendiagnosis itu hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional di bidangnya. Self-diagnose sebenarnya dapat membantu seseorang untuk mengetahui gambaran tentang dirinya. Namun, apabila tidak dilanjut dengan menghubungi tenaga profesional, itu akan menimbulkan bahaya. Diagnosis yang tepat harus ditentukan berdasarkan gejala, keluhan, riwayat kesehatan, dan faktor lainnya. Saat mendiagnosis diri, seseorang sering menyimpulkan suatu masalah, baik kesehatan fisik ataupun psikologis, berdasarkan informasi yang dimiliki dan didapatkannya. Mengutip pernyataan Dr. Srini Pillai MD, seorang psikiatri yang juga menjabat sebagai asisten profesor psikiatri di Harvard Medical School, beberapa bahaya yang didapat ketika melakukan self-diagnose diantaranya ialah: yang pertama, tidak dapat membedakan penyakit medis yang menyamar sebagai sindrom kejiwaan. Yang kedua, meragukan kemampuan profesional seperti dokter, psikolog, konselor, atau tenaga profesional lainnya. Yang ketiga, kita mampu melihat
dan mengenal diri kita sendiri. Namun, kita juga membutuhkan sebuah cermin untuk melihat diri kita dengan lebih jelas. Dalam hal ini, tenaga profesional itulah yang berperan sebagai cermin. Yang keempat, menganggap keadaan diri sendiri itu sangat buruk, padahal sebenarnya tidak seburuk itu atau bahkan baik-baik saja. Yang kelima, menyangkal tentang gejala yang dialami. Dan yang terakhir, apa yang dirasakan belum tentu mengganggu produktivitas sehari-hari, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai masalah psikologis. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari self-diagnose diantaranya ialah: yang pertama, memilah informasi yang didapat dari internet dan media sosial. Kita harus teliti dengan informasi-informasi yang ada di internet atau yang menyebar di media-media sosial. Apakah informasi itu jelas sumbernya atau tidak? Sebagai pengguna internet dan media sosial, kita jangan mudah tersugesti dan mencocokkan gejala yang ada dengan yang kita rasakan. Yang kedua, berdiskusi dengan teman atau keluarga. Mencurahkan pikiran dan perasaan diri kepada orang-orang terdekat terbukti ampuh untuk mengatasi stres pada individu. Dan yang ketiga ialah menghubungi tenaga profesional. Stigma masyarakat mengenai tenaga profesional di bidang kejiwaan masih dianggap sebagai sebuah profesi atau pekerjaan yang hanya menangani orang gila dan orang dengan gangguan jiwa. Namun, perlu diketahui kembali bahwa tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater memiliki ruang lingkup tugas yang lebih luas dibanding hanya sekedar menangani orang gila atau orang dengan gangguan jiwa. Saya harap kita semua dapat lebih aware terhadap diri kita sendiri dan tidak mudah untuk mendiagnosis diri dengan informasi minim yang kita miliki tanpa menghubungi tenaga profesional di bidangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bahaya self-diagnose. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.